Jangan lupa di-subscribe. Pilpres Pak, kita ini besar, ya, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya setiap mereka yang selama ini Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Benny Ramdhani diperbincangkan usai pernyataan meminta izin tempur kepada Presiden Jokowi menjadi viral. Kelompok relawan apa yang diwakili Benny Ramdhani? Benny mengatakan dirinya merupakan bagian dari kelompok relawan Jokowi bernama Barikade 98. Benny menjabat sebagai ketua umum sampai saat ini. Benny mengatakan Barikade 98 terbentuk sejak 2 tahun lalu. Namun kata dia kelompok tersebut diisi oleh para relawan dan pendukung Jokowi sejak maju berkontestasi di Pilpres 2014. Barikade 98 sudah 2 tahun berdirinya, tapi secara personal orang-orang yang ada di Barikade itu para relawan dan pendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 sudah terlibat sebagai relawan Pak Jokowi, kata Benny. Minta izin tempur ke Jokowi. Benny Ramdhani menjadi sorotan karena videonya viral di media sosial. Dalam video itu, Benny meminta izin tempur secara langsung ke Presiden Jokowi. Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak. Demikian pernyataan Benny yang kini menjadi sorotan. Benny Ramdhani sudah menjelaskan beredarnya video viral yang memperlihatkan dirinya meminta izin tempur kepada Presiden Jokowi. Benny menyebut video yang beredar tak memperlihatkan keseluruhan pembicaraan secara utuh. Benny menyebut di pemerintahan Jokowi mungkin ada hal yang kurang, namun kata dia masih ada tindakan yang terlewatkan sehingga berujung pada serangan. Yang kita soroti dalam perjalanan kebangsaan ini sudah bukan kritik. Lihat cara-cara mereka yang lakukan selama ini upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan. Selalu dengan pola yang sama, penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antar suku dan agama, berita-berita hoax, bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, presiden, ibu negara. Kata Benny, ini kan terus berulang, ini menjadi mesin mematikan yang terus diproduksi. Yang kami menangkap ini tidak lepas dari dendam politik yang diformalin pasca Pilpres 2019. Sambungnya, Benny Ramdhani meluruskan narasi terkait ucapan turun ke lapangan. Menurut Benny, hal tersebut hanya gambaran semata, yaitu hanya sebagai gambaran ilustrasi bahwa pertama, kalau penegakan hukum tidak jalan, kegemesan dan kemarahan kita itu kan bisa dilakukan dengan cara tadi. Masa kita tidak bisa turun ke jalan? Itu hanya pesan saja. Tapi yang kita dorong kuncinya penegakan hukum, kata Benny. Dihujani kritik, Benny Ramdhani klarifikasi soal izin tempur ke Jokowi. Pernyataan Kepala BP2MI sekaligus Ketua Relawan Jokowi Barikade 98, Benny Ramdhani, dalam video viral soal minta izin tempur ke Jokowi dihujani kritik. Benny mengklarifikasi potongan pernyataannya dalam video tersebut. Benny mengatakan pernyataannya itu disampaikan kepada Jokowi dalam forum yang terbuka sebelum acara akbar di Stadion GBK dimulai. Benny menyebut narasi-narasi video atas potongan pernyataannya sengaja dibangun agar berkonotasi negatif. Jadi gini, pertemuan sebagaimana video beredar itu bukan pertemuan tertutup. Jadi ini seolah-olah pertemuan tertutup, video itu bocor, kan gitu. Itu narasi yang dibangun untuk membenarkan tuduhan-tuduhan liar negatif atas video itu. Kita jangan terjebak. Itu pertemuan biasa, terbuka, dan video itu adalah video yang menurut kami tidak ada yang istimewa, kata Benny.
Beni mengatakan para relawan Jokowi kerap menyampaikan pandangan dan masukan mengenai isu-isu kebangsaan, termasuk implementasi kebijakan Jokowi di lapangan. Yang disampaikan oleh teman-teman relawan itu selalu terkait dengan masalah kebangsaan, masalah-masalah program pemerintah apakah sudah berjalan baik atau ada hambatan di lapangan. Kita berbicara berbagai dimensi ekonomi, sosial, hukum, sampai urusan P3K. Kebijakan terkait honorer itu dibahas, disampaikan kepada Presiden, kata Beni. Beni menjelaskan dalam konteks utuh pihaknya menyampaikan situasi terkait isu kebangsaan yang menurutnya banyak terjadi di lapangan. Saat itu, kata Beni, dirinya menyampaikan masih ada kelompok-kelompok yang menyerang pemerintah dengan cara-cara yang menodai demokrasi dan menabrak ketentuan hukum. Beni melanjutkan, kelompok ini melakukan ekspresi-ekspresi intoleransi secara terbuka. Dia menilai hal itu bukan dikategorikan sebagai bentuk kritik. Oleh karena itu, Beni menilai apa yang dilakukan kelompok-kelompok itu harus disikapi dengan tindakan hukum. Beni merasa heran jika ada yang mempertanyakan pandangannya.